Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Crash. Kami akan melihat keadaannya. Mereka mengatakan jika bakal mengaspal lagi untuk tahun depan dan kali ini di seluruh permukaan lintasan gitu. Ujar Alex Rins. Kemudian balapan MotoGP pertama di sirkuit Mandalika dimenangkan oleh pembalap dari tim KTM Red Bull yaitu Miguel Oliveira. Hal ini ternyata menjadi sorotan media Spanyol yaitu Marca sebab dalam balapan basah biasanya pembalap Ducati Lenovo Jack Miller yang mampu berjaya di kondisi-kondisi sirkuit basah. Akan tetapi kali ini Oliveira mampu membuat kejutan di balapan MotoGP Mandalika kemarin. Kemudian yang ketiga adalah Fabio Quartararo tertawa lepas karena penonton Indonesia. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo tertawa lepas karena aksi seorang penonton Indonesia yang berjoget seperti sedang mengendarai motor. Momen itu tersaji saat balapan ditunda karena hujan deras. Video Quartararo terlepas tawa pun itu ikut diunggah di media sosial MotoGP dan alhasil momentum itu menjadi sangat viral di media sosial. Kemudian yang terakhir yang paling menjadi trending pada saat pegelaran MotoGP di sirkuit Mandalika tahun 2022 pada bulan 20 Maret kemarin adalah aksi dari pawang hujan yaitu Rara gitu. Aksi Rara Istiati Wulandari si pawang hujan menjadi sorotan Marca. Bagaimana tidak, dia melakukan ritual saat balapan di sirkuit Mandalika dan ditunda selama kurang lebih 1 jam karena hujan deras. Aksinya menjadi sorotan di seluruh orang yang ada di pedok karena ini merupakan hal baru bagi mereka yang berasal dari barat atau negara-negara di Eropa. Percaya atau tidak,
tidak lama dari setelah Barara melakukan aksinya atau melakukan ritual, hujan perlahan-lahan mulai reda sehingga balapan pun dapat dimulai setelah Barara selesai melakukan aksinya gitu pada saat sebelum digelarnya balapan MotoGP ketika hujan deras itu terjadi, teman-teman. Nah, itu dia mengenai dari artikel atau informasi dari serba-serbi 5 hal yang menarik dari pagelaran MotoGP. Dan selanjutnya kita akan membacakan gitu berita lain, dan ini masih berkaitan dengan MotoGP, yaitu dengan judul kita kutip dari sports.okezone.com, yaitu dengan judulnya ayah Jorge Lorenzo lontarkan kritik pedas, sebut naluri balapan Marc Marquez itu sudah hilang. Kegagalan Marc Marquez di MotoGP Mandalika tahun 2022 terus menuai sorotan gitu. Meski kegagalan tersebut terjadi akibat kecelakaan, namun tidak sedikit yang menyoroti kemampuan Marc Marquez gitu di lintasan sudah mulai pudar. Hal tersebut dilontarkan oleh Ciso Lorenzo, yaitu ayah dari ex pembalap MotoGP Jorge Lorenzo, yang menyebutkan bahwa Marc Marquez yang sekarang ini tidak seperti Marquez yang dulu. Bahkan, Cico menyebut naluri Marquez di lintasan telah hilang. Ia memberikan kritikan keras kepada pemegang gelar juara dunia 6 kali ini, yaitu Marc Marquez. Tentu saja komentarnya itu karena Marquez sering jatuh dari kuda besinya atau dari motornya itu sendiri. Bagaimana kemudian naluri pembalap dengan usia 29 tahun itu ketika di lintasan sudah tidak terlihat lagi. Kita berbicara tentang jatuh atau jatuh lagi. Kami melihat kemunduran pada pembalap, yaitu naluri Marc Marquez sekarang menjadi kelemahannya, kata Ciso dikutip dari Motosan pada 26 Maret tahun 2022. Namun, terlepas dari kritik yang menghantuinya, Marquez juga tengah berusaha bangkit dari keterpurukan. Sekedar informasi, kecelakaan saat pemanasan di sirkuit Mandalika membuat Marquez kembali mengalami diplopia. Bahkan salah satu pengamat, yaitu Denis Noyes, mengatakan pembalap tersebut dalam situasi yang sangat rumit gitu. Hingga saat ini Marquez pun masih menjalani pemulihan dari cedera yang dideritanya pada saat kecelakaan kemarin sebelum race MotoGP. Di sisi lain, balapan selanjutnya tak lama lagi akan digelar, yang itu akan bertepatan langsung di Argentina pada 4 April tahun 2022 mendatang. Pembalap asal Spanyol tersebut pun diragukan melintas di MotoGP Argentina tahun 2022 sebab Marquez sampai saat ini. Di sisi lain, balapan selanjutnya tak lama lagi akan digelar, yaitu tepatnya akan berlangsung di Argentina pada 4 April tahun 2022 mendatang. Nah, pembalap asal Spanyol tersebut pun diragukan untuk melintas atau mengaspal di MotoGP Argentina pada 4 April 2022 sebab sampai saat ini Marc Marquez masih menunggu keputusan dari dokter apakah ia diperbolehkan untuk balapan di sirkuit Autodromo Termas de Rio Hondo atau tidak gitu. Nah, itu dia mengenai dari serba-serbi dari MotoGP. Kita doakan semoga Marc Marquez yang kemarin sempat kecelakaan pada saat sebelum dari balapan MotoGP dimulai, semoga kondisi tetap baik-baik saja. Dan untuk pecinta Marc Marquez pasti cukup disayangkan dan sedikit kecewa karena Marc Marquez pada saat kemarin itu masih belum bisa mengikuti race balap di MotoGP Mandalika karena memang ada crash atau kecelakaan sebelum dari balapan itu dimulai, teman-teman. Dan tadi juga dari sisi hal ayah dari Jorge Lorenzo juga sempat mengomentari Marc Marquez, yaitu di mana dirasa gitu menurut dari Ciso,
yaitu ayah dari ex pembalap MotoGP Yamaha yaitu Jorge Lorenzo, mengomentari bahwasanya feeling dari Marc Marquez itu telah sedikit hilang gitu ketika balapan, dikarenakan memang seringnya kecelakaan atau crash Marquez gitu pada saat balap MotoGP maupun pada saat sesi latihan itu dimulai teman-teman. Nah, itu dia mengenai serba-serbi dari artikelpedia MotoGP yang telah diselenggarakan di sirkuit Mandalika pada 20 Maret 2022 kemarin gitu. Semoga kedepannya kita berharap semakin banyak improve dan semakin lebih baik lagi untuk pegelaran MotoGP di Indonesia tentunya, dan semoga sirkuit Mandalika kedepannya semakin berkembang lagi dan semakin proper lagi sehingga untuk dilakukannya pegelaran MotoGP itu dapat semakin lebih baik lagi, dan semoga Indonesia dapat semakin bersaing dengan internasional, dan mudah-mudahan kedepannya semakin banyak anak bangsa yang dapat lahir menjadi pembalap-pembalap handal sehingga mereka juga dapat ikut tampil di pagelaran-pagelaran Moto2, Moto3, bahkan sampai kemudian di MotoGP juga. Sekian informasi dari artikelpedia yang kali ini saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan jangan lupa untuk komen dan nyalakan tombol notifikasi untuk mendapatkan update video-video lainnya. Terima kasih telah mengikuti. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye.